Dalam 2 hari kebelakang, Timnas Indonesia terus menjalani latihan, di mana itu dilakukan sebagai bentuk persiapan melawan Bahrain. Dan saat ini, latihan tersebut sudah diikuti oleh semua pemain, termasuk Marten Pas. Dari latihan yang dijalani oleh pemain Timnas, Sintayong pasti sambil berpikir soal taktik yang bakal ia pakai. Dirinya tentunya juga sudah memprediksi soal siapa-siapa saja yang akan turun sebagai pemain utama. Soal pemain utama yang akan diturunkan, semuanya pasti penasaran soal nasib Max Hilgers dan Eliano. Apakah dua pemain itu langsung diturunkan atau tidak? Untuk Hilgers, kemungkinan besar ia bakal langsung dimainkan. Lantas bagaimana dengan Eliano? Berikut ini adalah ulasannya. Ya, seperti yang kita tahu, saat ini Indonesia kembali mendapatkan 2 kekuatan tambahan dari diri Max Hilgers dan Eliano Randers, di mana 2 pemain itu diprediksi bakal langsung diandalkan oleh Sintayong. Untuk Max Hilgers, pemain berusia 23 tahun tersebut diperkirakan akan langsung dimainkan di lini belakang tim Garuda. Hilgers akan dimainkan bersama dengan C.I. Sas dan Rizky Ridho. Itu berarti Hilgers akan menggantikan peran dari Justin Hubner yang saat ini tengah mengalami cedera. Pergantian yang dapat dikatakan sangat sepadan, karena Hilgers bukanlah pemain sembarangan dan sudah sangat berpengalaman bermain di Eropa. Lanjut soal Eliano Randers. Untuk pemain yang satu ini diprediksi akan dimainkan di lini depan tim Garuda. Itu dilakukan karena saat ini Indonesia tengah mengalami krisis di sektor penyerangan. Sebuah peran yang mau tak mau akan dimainkan oleh Eliano. Untungnya soal peran ini, dirinya sudah pernah menjalaninya bersama klubnya di Belanda. Tapi apakah langsung bisa dimainkan atau tidak? Semua tergantung dari keputusan Sintayong. Karena bisa saja pelatih asal Korea tersebut tetap memainkan trio penyerang sebelumnya, yakni Ragnar Oratmangun, Rafael Struijk, dan Witan Sulaiman. Trio yang berhasil mengacak-acak lini pertahanan Arab Saudi. Sintayong akan mencoret 4 pemain Indonesia. Dalam pertandingan melawan Bahrain nanti, Sintayong mau tak mau harus mencoret setidaknya 4 pemain. Itu dilakukan Sintayong karena berdasarkan aturan, setiap tim hanya boleh membawa 23 pemain. Kini skuad Indonesia berjumlah 27 pemain, sehingga 4 diantaranya harus dicoret agar berubah menjadi 23 pemain. Untuk pemain yang dicoret, semua tergantung kepada keputusan Sintayong. Namun jika boleh memprediksi, pemain-pemain yang akan dicoret diantaranya adalah Dimas Derajat, Hoki Caraka, Muhammad Ferrari, hingga Wahyu Prasetyo. Teknik Eliano kejutkan Yoon Ki-hoon dalam sesi latihan. Kembali ke Eliano. Dalam latihan yang ia jalani bersama Timnas Indonesia, pemain berusia 23 tahun itu menunjukkan semangat juang yang luar biasa. Eliano pastinya bertekad untuk memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Selain semangat juang, Eliano juga menunjukkan teknik dalam hal menjalani latihan. Teknik yang bisa membuat dirinya dengan mudah memahami taktik yang diinginkan oleh pelatih. Momen inilah yang pastinya menjadi perhatian dari Yoon Ki-hoon selaku pelatih penyerang di Timnas Garuda. Paling tidak Yoon Ki-hoon saat ini sudah memiliki opsi dan bisa memberikan rekomendasi kepada Sintayong soal potensi dari Eliano. Potensi Eliano jadi pembeda dalam pertandingan versus Bahrain.
Dalam pertandingan melawan Bahrain nanti, ada dua kemungkinan yang akan dirasakan oleh Eliano. Kemungkinan pertama adalah saat dirinya langsung dimainkan oleh Sintayong. Sementara kemungkinan kedua, Eliano disimpan terlebih dahulu guna memberi kesempatan kepada trio yang sebelumnya telah dimiliki oleh Indonesia. Jika Eliano menjadi pemain cadangan dan dimainkan pada babak kedua, maka kesempatan baginya untuk membuat perbedaan di lini serang timnas Indonesia. Momen yang pastinya bisa membuat para pemain Bahrain terkejut karena gaya bermain Eliano pasti belum banyak diketahui oleh pihak lawan. Sementara itu, soal melawan Bahrain, Sintayong ternyata juga tahu jika timnas Indonesia pernah dibantai dengan skor 10-0. Namun meski begitu, Sintayong mengaku tak terlalu terpengaruh dengan hasil tersebut. Ia memilih santai dan fokus memberikan kemenangan untuk Indonesia. Daripada kita balas dendam, ya mungkin kita fokus permainan kita aja. Bagaimana kita memenangkan pertandingan ini dengan permainan yang kita suka, permainan yang kita mau, kata Sintayong pada media. Kini meski bertindak sebagai tim tamu, Indonesia bertekad untuk meraih kemenangan atas Bahrain, sekaligus mengulangi memori indah yang terjadi pada tahun 2007 yang lalu ketika Indonesia berhasil mengalahkan Bahrain di ajang Piala Asia. Saat itu Indonesia berhasil meraih kemenangan dengan skor 2-1. Dua gol itu sendiri dicetak oleh Budi Sudarsono dan Bambang Pamungkas. Dan setelah kemenangan tersebut, Indonesia belum pernah lagi mengalahkan Bahrain, entah di ajang resmi maupun uji coba. Jadi itulah cerita tentang persiapan timnas Indonesia sebelum melawan Bahrain di lanjutan babak kualifikasi Piala Dunia. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.